Selamat pagi pemirsa, sekilas info kembali hadir di hadapan Anda, Kamis 13 Juni 2026, yang akan menghadirkan berbagai berita yang hangat, aktual, dan terpercaya. Harga kelapa sawit yang terus mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir menimbulkan kekhawatiran di kalangan para petani. Kondisi ini dinilai dapat memengaruhi pendapatan serta keberlangsungan usaha perkebunan rakyat. Berikut laporan selengkapnya. Anjloknya harga buah sawit di tingkat petani pada beberapa pekan terakhir telah memicu kekhawatiran besar karena berdampak langsung kepada penurunan pendapatan petani mandiri hingga memicu harga sawit anjlok drastis. Petani menjadi terhimpit biaya produksi. Para petani kelapa sawit swadaya di berbagai wilayah Indonesia tengah menghadapi situasi sulit menyusul anjloknya harga tandan buah segar sawit secara signifikan. Penurunan harga yang terjadi dinilai tidak wajar, karena di saat yang sama, harga minyak sawit mentah di pasar global justru relatif stabil dan cenderung menguat. Harga tandan buah segar kelapa sawit di Provinsi Jambi melonjak tajam menjadi Rp3.700 per kilogram di tingkat pabrik kelapa sawit. Sementara itu, harga real yang diterima petani swadaya di lapangan tingkat pengepul atau toke bergerak stabil di kisaran Rp2.800 hingga Rp3.100 per kilogram. Dampak nyata anjloknya harga kelapa sawit, ekonomi keluarga petani terguncang, pendapatan harian petani menurun tajam, membuat mereka kesulitan memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga, biaya pendidikan, hingga pembayaran cicilan modal kerja. Perawatan kebun terbengkalai akibat ketiadaan biaya. Petani terpaksa memangkas anggaran pembelian pupuk, non-subsidi, dan obat-obatan pertanian. Hal ini berpotensi menurunkan kualitas dan kuantitas panen sawit pada periode berikutnya. Menurut laporan dari masyarakat, penurunan harga ini dipicu oleh efek psikologis pasar menyusul wacana transisi kebijakan ekspor suatu pintu melalui badan usaha milik negara. Ketidakpastian aturan teknis membuat para pelaku usaha, pedagang, dan pabrik kelapa sawit menahan diri untuk melakukan pembelian secara agresif. Harga berbagai jenis plastik kemasan mengalami kenaikan harga sejak akhir Maret 2026. Kenaikan ini mulai dirasakan oleh pedagang maupun pelaku usaha yang menggunakan plastik sebagai kebutuhan sehari-hari. Lalu, apa penyebab kenaikan harga tersebut? Berikut laporan selengkapnya. Kenaikan harga plastik kemasan membuat para pelaku usaha harus mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan operasional mereka. Salah satu contohnya, jenis plastik kemasan ukuran setengah kilogram yang sebelumnya dijual dengan harga 8 hingga 9.000 per bungkus, kini mencapai Rp12.800 per bungkus. Menurut sejumlah pedagang, kenaikan harga ini terjadi secara bertahap dan cukup memengaruhi biaya usaha. Pasalnya, plastik masih menjadi salah satu kebutuhan utama dalam proses pengemasan berbagai produk dagangan. Kak, gimana sih tanggapan kakak mengenai harga kantong plastik yang akhir-akhir ini mulai naik gitu ya harganya? Menurut saya cukup baik ya, karena dapat mengurangi sampah plastik juga. Apalagi di Indonesia sudah banyak banget sampah plastik ya di daerah sana yang menggunung ya. Jadi mulai sekarang saya juga membawa kantong tas belanja sendiri setiap belanja ya. Nih seperti ini. Jadi yuk kurangi sampah plastik dengan membawa kantong tas belanja. Meski kenaikan harga plastik dipengaruhi oleh kondisi global, dampaknya kini mulai dirasakan langsung oleh para pelaku usaha di tingkat lokal. Mereka berharap agar bahan baku dapat kembali stabil, agar biaya operasional usaha tidak semakin meningkat. Selanjutnya, kabar menarik datang dari Taiwan. Sebuah toko yang menjual berbagai produk makanan khas Indonesia menjadi pilihan para diaspora untuk mengobati rasa rindu akan cita rasa tanah air di perantauan. Berikut laporan selengkapnya. Halo teman-teman, siapa nih yang lagi merantau di Taiwan tapi masih rindu makanan khas Indonesia? Nah, kali ini saya sedang berada di salah satu toko Indonesia yang ada di Taiwan. Ini adalah salah satu toko favorit
pekerja migran Indonesia di mana mereka mencari kebutuhan pokok khas Indonesia di sini. Pengen tahu di dalamnya ada apa aja? Yuk kita lihat. Meski berada ribuan kilometer dari Indonesia, berbagai makanan khas tanah air masih dapat ditemukan di Taiwan. Mulai dari mie instan, aneka sambal, hingga camilan tradisional menjadi pengobat rindu bagi masyarakat Indonesia yang tinggal dan bekerja di sini. Seberapa sering sih pekerja migran Indonesia datang ke tempat ini? Ada yang seminggu sekali, ada yang sebulan sekali. Kalau menurut Cece sendiri, makanan apa sih yang paling Cece rindukan? Tempe, sambal, kerupuk. Terus apa yang merasakan ketika menemukan makanan Indonesia di Taiwan? Sangat senang sekali. Rasanya itu wah, kayak apa ya namanya? Udah ketemu masakan Indonesia, terus kayak di Indonesia gitu ya. Karena harganya lah. Menurut Mbak, apa makanan Indonesia yang bisa mengurangi rasa rindu di kampung halaman? Contoh makanan apa? Oh ya, itu orek tempe. Terus apa ya? Soalnya aku kan selele, ya lalapan gitu. Terus apa lagi? Pecel, soto ayam gitu. Meski jarang memisahkan dari kampung halaman, cita rasa Indonesia tetap mampu menghadirkan kenangan dan kehangatan tersendiri bagi para perantau di Taiwan. Dari makanan sederhana, tersimpan rasa rindu, kebersamaan, dan kecintaan terhadap tanah air. Kadang yang dirindukan bukan hanya makanannya, tetapi juga kenangan yang hadir di setiap rasanya. Nah, bagi kalian yang mau bekerja di luar negeri, khususnya di Taiwan, gak usah khawatir rindu makanan khas Indonesia. Karena di Taiwan sudah tersebar luas toko Indonesia di seluruh Taiwan. Saya Fuzi Rahmania di Taiwan melaporkan. Selamat malam semuanya, saya Noni Kusum melaporkan langsung dari Jakarta. Juni 2026, sistem transportasi publik Jabodetabek resmi terintegrasi menggunakan satu tiket digital untuk semua moda. Kebijakan ini mencakup KRL, MRT, LRT, Transjakarta, dan kereta bandara. Penumpang kini cukup menggunakan satu kartu atau aplikasi untuk berpindah mode tanpa transaksi berulang. Bersamaan dengan itu, pemerintah juga mulai mengalihkan subsidi BBM bahan bakar ramah lingkungan. Tujuannya menekan polusi udara dan mendukung kedaulatan energi dalam APBN 2020. Dampaknya, waktu tempuh masyarakat diprediksi lebih efisien, namun sebagian pengguna masih menyesuaikan diri dengan sistem baru. Demikian laporan terkait integrasi transportasi dan transisi energi yang dapat saya sampaikan. Saya Noni Kusum, mari gunakan transportasi umum dan kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan hari ini. Saya Alia Mohana beserta seluruh kru yang bertugas. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.